Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program peminatan ilmu bahasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kita harus dan wajib bersyukur atas karunia nikmat ini. Ibu petik ada sebuah hadis, dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai akan keduanya, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Coba kita renungkan dan kita lihat anak-anak, masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit. Begitu juga ada yang terkena musibah seperti akhir-akhir ini di daerah kita terjadi banjir. Untuk itu kita wajib mensyukuri nikmat ini dengan cara kita melakukan aktivitas kegiatan kita, yaitu saat ini kita belajar dengan rasa ikhlas, semangat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah untuk kita. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini adalah sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, nanti kita simak tayangan slide pada video ini. Tapi sebelum dimulai, ada sebuah pantun untuk kalian. Pantun mulai belajar. Nibalo datang dari Sampit, beri amplang keluarga Palangkaraya. Walau corona masih menjangkit, mari belajar siswa Mangkoraya. Baiklah anak-anak, mari kita simak slide berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, materi kita tentang sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia kelas 10 peminatan ilmu bahasa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia ada beberapa subbab. 1. Latar belakang. 2. Definisi sikap dan definisi sikap bahasa. 3. Indikator sikap bahasa. 4. Sikap dan kemampuan bahasa. Yang kelima, sikap kita terhadap bahasa Indonesia. Subbab yang pertama, ruang lingkup sikap bahasa. 1. Definisi sikap bahasa. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, indikator sikap bahasa. Latar belakang. Kita harus mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dilatar belakangi. 1. Bahasa nasional dikenal sejak 17 Agustus 1945. 2. Lambang kebanggaan nasional dan kebangsaan. Ketiga, fungsi bahasa sebagai identitas bangsa. Yang keempat, bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. Pengertian sikap menurut Louis Truston, Francis Richards, dan Charles Osgood. Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak.
ada faktor terhadap pembentukan sikap kita terhadap bahasa Indonesia. 1. Pengalaman pribadi. 2. Faktor lingkungan sekitar. 3. Pengaruh faktor emosional. Yang keempat, media massa. Adapun fungsi dari sikap tersebut adalah 1. Alat menyesuaikan diri. 2. Alat pengukur tingkah laku. Yang ketiga, alat pengukur pengalaman. Yang keempat, pernyataan kepribadian. Sikap bahasa. Pengertian dari sikap bahasa digolongkan menjadi 2. Yang pertama, sikap terhadap bahasa ini cenderung menekankan pada apresiasi seseorang terhadap bahasa. Penggolongan yang kedua, sikap berbahasa. Hal ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang berbahasa atau menggunakan bahasa dengan tertib. Sikap bahasa dikaitkan dengan motivasi belajar suatu bahasa. Pada hakikatnya, sikap bahasa adalah kesopanan bereaksi terhadap suatu tindakan. Menurut Aslinda dan Saf Yahya 2007 halaman 10. Dengan demikian, sikap bahasa menunjukkan pada sikap mental dan sikap perilaku dalam berbahasa. Macam-macam sikap bahasa. Ada 2 indikator tentang sikap bahasa. Yang pertama, sikap positif terhadap bahasa ditunjukkan dengan 1. Kesetiaan bahasa. 2. Kebanggaan bahasa. 3. Kesadaran adanya norma berbahasa. Yang kedua, indikator sikap negatif terhadap bahasa ditunjukkan dengan 1. Tidak lagi gairah terhadap bahasa atau tidak lagi ada gairah untuk mempertahankan bahasa. Kedua, tidak lagi bangga terhadap bahasanya. Ketiga, tidak lagi memperhatikan norma-norma bahasa. Indikator sikap bahasa. Indikator sikap bahasa yang pertama, sikap yang diperlukan dalam mendukung kemantapan suatu bahasa, yaitu sikapnya yang positif terhadap suatu bahasa, manakala derajat kecenderungannya meningkat dengan skala tinggi terhadap bahasanya. Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki dan berkemauan, membina dan mengembangkan bahasanya yang diwarnai oleh sikap menghormati dan memiliki bahasa. Adapun indikator sikap negatif terhadap bahasa, yaitu sikap ini akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap pembinaan dan pelestarian bahasa. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu. Dalam keadaan demikian, orang mudah beralih bahasa. Biasanya dalam masyarakat bilingual atau multilingual terjadi pindah bahasa ke yang lebih bergengsi dan lebih menjamin memperoleh kesempatan di sektor modern. Sikap dan kemampuan bahasa merupakan peringkat kedudukan bahasa secara nasional. 1. Bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah, yang ketiga bahasa asing. Itu 3 peringkat kedudukan bahasa secara nasional.
Tetapi sebagian besar orang Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Bahkan banyak orang menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris dalam kiat berbisnis tidak perlu dirisaukan. Sebaliknya, penggunaan bahasa Inggris di kantor-kantor atau instansi pemerintah, sekolah, dan lainnya cukup merisaukan. Jadi anak-anak, dimanapun kita masih dalam lingkup nasional, pada forum yang bersifat nasional, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam forum resmi maupun forum tidak resmi. Itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi kita, sebagai identitas diri kita bahwa kita merupakan bangsa Indonesia, pengguna bahasa Indonesia. Kita boleh menggunakan bahasa daerah pada saat-saat tertentu, misalnya di keluarga, dengan teman satu daerah atau dengan teman pergaulan sehari-hari, dan kita pun boleh menggunakan bahasa asing pada saat-saat tertentu yang memang sifatnya itu internasional, sifatnya itu dalam sektor bisnis, pergaulan yang lebih luas lagi, boleh. Sikap dan kemampuan bahasa dapat ditunjukkan dalam 1. Berupaya untuk belajar memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, pemakaian kata merubah atau mengubah, mencontek atau menyontek, mempesona atau memesona. Untuk mengetahui yang benar, tentu kita harus belajar. Itu cara yang sederhana kita memperlakukan bahasa Indonesia pada kehidupan keseharian. Misalnya dalam proses belajar, kita harus mempunyai inisiatif, motivasi untuk mempelajari bahasa Indonesia yang benar seperti apa, yang bagus seperti apa. Misalnya kita harus membuka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Berikutnya, yang kedua, sikap positif dapat ditunjukkan dengan memakai bahasa sesuai keperluan. Misalnya, penggunaan bahasa asing akan dilakukan memang karena diperlukan, karena tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia, atau kedewibahasaan atau ketribahasaan tidak merugikan, bahkan menguntungkan pemakai bahasa, asal tidak mengorbankan bahasa kebangsaan sendiri. Boleh kita menggunakan bahasa asing jika tidak ada padanan bahasa asing tersebut dalam bahasa Indonesia. Boleh digunakan, itu akan memperkaya dan menguntungkan pemakai bahasa, asal tetap menghormati bahasa kita. Yang ketiga, aktif dalam perkembangan bahasa Indonesia. Terapkan fungsi bahasa sarana perhubungan antar daerah maupun antar budaya. Misalnya, fungsi pengungkapan perasaan dalam bentuk lisan maupun penulisan karya seni sastra. Demikian anak-anak sikap kita terhadap bahasa Indonesia. Sebaiknya kita tetap menjaga
melestarikan bahasa Indonesia. Demikian anak-anak, materi kita tentang sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita lebih mengerti dan lebih bersikap positif terhadap bahasa kita sendiri. Kita lebih menjaga dan melestarikan bahasa kita sendiri dan menghormati bahasa kita sendiri. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa kalian mengerti dan memahaminya. Nanti dilanjutkan pada forum Zoom sebagai forum tatap muka untuk berdiskusi dan tanya jawab mengenai materi ini. Untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.